Halo, kita ketemu kembali di dalam topik sebuah buku kecil di balik topeng orang percaya. Kali ini, saudara, temanya adalah ngaku anak Tuhan, ngaku orang percaya, ngaku orang Kristen, tetapi kok pilih kasih, tetapi kok matre, tetapi kok membeda-bedain orang di gereja. Mudah-mudahan bukan Anda. Saudara, saya mengajak kita melihat dalam Yakobus pasal 2 ayat 1, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jadi istilah di sini dipakai memandang muka. Nah, tidak jarang terjadi di gereja, saudara, jikalau ada orang yang baru datang, kita menyambut dengan gembira, sukacita, heboh, viral. Apakah ini salah? Tentu tidak salah, saudara. Di gereja kami juga bahkan pernah menghabiskan cukup banyak biaya waktu dulu untuk mengundang tim yang sungguh-sungguh dapat mengajarkan care ministry, supaya mengajarkan bagaimana cara jemaat menyambut teman-temannya yang baru. Karena kenyataannya ada banyak jemaat melihat orang-orang baru datang, mereka diam saja, alasannya belum kenal. Ya mbok, kalian kenalan dong. Kalian kan orang lama di gereja itu. Kalian kan tuan rumah. Ya kalian yang kenalan. Memang kita semua belum kenal karena orang baru ya tidak kenal. Ya kalian kenalan. Sudah kenalan bukan hanya sekedar salaman loh. Salaman ngomong nama habis, bukan. Ajak dia ngobrol. Ajak dia minum teh. Ya. Kasih tahu di mana tempat duduknya, bila perlu beritahu di mana restroom, WC. Alkitabnya ada di mana, dia bawa tidak. Nah, semua ini perlu diperhatikan oleh siapa? Oleh kita yang sebagai orang-orang yang ada di dalam gereja, gitu loh. Namun yang menjadi masalah adalah tatkala yang disambut tersebut merasa dibeda-bedakan, saudara, ini justru yang bermasalah. Karena apa, saudara? Seringkali kalau lihat orangnya datang necis, mobil mewah, kantong tebal dalam tanda kutip, sambutnya itu heboh luar biasa, majelis juga ikut-ikutan. Maafkan saya, kadang pendetanya juga ikut-ikutan. Tapi yang datang bawa kantong kresek, miskin, naik becak, itu pun uangnya receh bayarnya. Penyambutannya jadi berkurang, saudara. Nah, ini namanya membeda-bedakan. Padahal, saudara keperhatikan, Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan. Tidak pernah, saudara. Bahkan seorang pemuda yang kaya raya datang menemui dia juga tidak memberikan prioritas, saudara. Tetap saja harus menjalankan protokol yang Tuhan Yesus berikan. Sampai-sampai si pemuda itu tidak sanggup karena menganggap hartanya sendiri lebih berharga daripada harta di surga. Apa yang terjadi? Pemuda ini meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, saudara,
hal ini kalau kita beda-bedakan satu dengan yang lain, saudara, maka akan timbul perasaan yang sedih, perasaan yang minder. Oh, saya orang miskin kurang diperhatikan. Oh, saya orang miskin kurang berguna. Oh, saya orang miskin tidak ada apa-apanya. Lalu orang yang kaya menganggap, oh, saya ini orang kaya loh, saya penting di tempat ini. Oh, saya orang kaya loh, suaraku bermanfaat di tempat ini. Oh, saya orang kaya loh, mereka semua mau menuruti apa yang saya ngomong. Nah, memang kebanyakan orang percaya pada zaman dahulu terdiri dari kaum miskin. Itu sebabnya kalau ada orang kaya yang menjadi percaya, itu satu kejutan. Kesalahan yang terjadi adalah apabila orang percaya lebih menganggap segalanya bagi orang yang kaya dan menganggap remeh mereka yang miskin. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak membenci orang kaya, saudara. Tetapi perlakuan anak-anak Tuhan terhadap orang kaya yang membedakan, yang menyebabkan ada timbul rasa sombong, ada timbul rasa tinggi hati. Itulah yang membuat rasanya, seperti kata Tuhan Yesus, lebih mudah seekor onta masuk kerajaan surga daripada seorang yang kaya. Nah, kadang kalau kita tidak hati-hati, saudara, bisa terjadi beda-beda kasih. Dan kesalahan ini terjadi apabila orang percaya lebih menganggap lebih hebat, lebih utama mereka yang berpendidikan, mereka yang kaya, mereka yang cantik tampan, mereka yang necis, mereka yang datang dengan mobil mewah dibandingkan mereka yang datang dengan kendaraan sepeda, tidak kaya, biasa-biasa saja. Jadi perlakukanlah mereka sesuai dengan kebiasaan saja. Tidak perlu ada yang dihebohkan, dilebihi, tidak perlu juga dikurangi, saudara. Nah, yang selalu dan bahkan berulang-ulang terjadi di berbagai gereja adalah, mudah-mudahan tidak termasuk gereja Anda ya, ada saja orang-orang yang datang berkunjung di gereja merasa tersingkir atau kurang diperhatikan gara-gara jemaat yang menyambut mereka memilih kasih. Mengapa disebut memilih kasih? Apabila orang yang datang itu kaya dalam materi, maka yang menyambut itu banyak sekali, saudara. Itu kenyataannya, itu fakta yang pernah terjadi, yang barangkali di gereja Anda pernah, yang mudah-mudahan bukan di gereja Anda. Beda dengan mereka yang datang dengan latar belakang yang tidak punya, penyambutannya pun terasa sekali dibedakan. Bahkan ada yang menyimpan rasa curiga terhadap mereka yang tidak punya itu. Contoh lain, apabila yang datang itu cantik, tampan, beda dengan mereka yang penampilannya biasa-biasa saja. Apalagi kalau ada mereka yang datang dengan tubuhnya ada yang kurang, saudara. Lebih mencurigakan lagi kalau yang hadir itu orang-orang yang terkenal tanda kutip nakal, sehingga timbul jaga jarak, dan ini semuanya bisa terjadi di gereja. Padahal Tuhan Yesus melayani semua. Kepada perempuan yang berzina, dia tidak melempari dengan batu. Kepada pemungut cukai Sakius, dia katakan, "Hai Sakius, turunlah, aku mau tinggal di rumahmu." Saudara, gereja yang dianggap tempat untuk mendapatkan damai, sejahtera, dan kasih, ternyata di sana terdapat pilih-pilih kasih dan rasa tidak adil.
sangat kasihan sekali, saudara. Dan hal ini sering membuat beberapa orang yang datang ke gereja merasa kecewa, kemudian tidak pernah datang lagi. Saya coba bertanya-tanya mengapa terjadi demikian. Kadang hanya gara-gara satu dua orang yang merusak sehingga orang lain yang kena getahnya. Seorang penulis yang bernama Warren Wiersbe menyimpulkan bahwa orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang belum dewasa dalam rohani, yang masih membeda-bedakan kasih. Jadi saudara, jangan menuduh orang di luar sana menghalang-halangi orang datang gereja. Bukan. Yang menghalang-halangi orang datang ke gereja adalah orang yang di dalam gereja itu sendiri, saudara. Jangan-jangan termasuk Anda. Mudah-mudahan tidak, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pernah terjadi beberapa waktu tahun lalu di dalam satu persekutuan kaum dewasa di satu gereja di Surabaya. Waktu itu ada seorang ibu yang mengaku berasal dari Sulawesi. Dia datang berkunjung dalam persekutuan itu. Alasan utama beliau datang adalah karena beliau dititip markisa, ada 6 botol untuk diserahkan kepada hamba Tuhan di gereja kami. Namun herannya waktu ia bertemu dengan hamba Tuhan yang dimaksud, ternyata markisanya dia bilang tertinggal di rumah. Namun karena beliau sudah hadir malam itu, maka ia ikut dalam persekutuan dewasa yang ada di gereja kami. Ketika ada kesempatan bersaksi, beliau juga bersaksi dengan baik, dan puji Tuhan, kesaksian yang sangat hidup, yang sangat menyentuh. Ceritanya begitu menyentuh, seakan-akan ia adalah seorang hamba Tuhan. Dia katakan dia membagi Alkitab di desa-desa. Kelihatannya begitu menarik. Banyak respon yang positif. Namun sebenarnya saya sedikit curiga. Karena dia waktu disuruh bernyanyi, dia menyanyi dengan lagu yang saya tidak mengerti bahasanya. Mungkin bahasanya dia sendiri. Zaman dulu, waktu itu masih belum ada WhatsApp, saudara. Belum ada Instagram, Facebook. Saya pakai mailing list, waktu itu ada Yahoo Messenger. Bertanya dalam sebuah grup. Ternyata orang tersebut adalah orang yang datang menyamar, saudara. Dia ingin menipu. Dan beberapa anggota gereja yang karena begitu semangat mendengar apa yang dia sampaikan, ada seorang ibu sampai lari-lari karena mobilnya itu tersangkut parkir, gak bisa keluar. Dia lari-lari ke ATM BCA untuk mengambil uang 1 juta. Kasihkan kepada dia. Dan janji lagi besok mau datang ke rumahnya. Dan benar, besok dia datang ke rumahnya. Dia dengan alasan suaminya mau dioperasi dan sebagainya, mau pinjam lagi uang 75 juta. Hari itu adalah hari Jumat atau Sabtu. Dia bilang nanti Senin akan dikembalikan. Tetapi ibu itu dikejutkan oleh tetangganya. Tetangganya bilang, kamu gila ya. 75 juta. Kamu mau pinjamkan kepada orang yang belum kamu kenal, yang baru kamu kenal. Baru dia sadar. Dia kasih dia 200 ribu untuk naik taksi pulang. Waktu itu saya sudah sebarkan ke mailing list bahwasanya ada penipu. Tapi saya mana tahu jemaat ini diam-diam memberikan uang kepada orang tersebut. Nah saudara,
Hal ini menjadi satu pelajaran yang sangat berharga. Kadang ada orang baru datang, kita mesti terima mereka dengan baik, tanpa rasa curiga mestinya. Tapi di zaman sekarang, ada orang baru yang datang, tanpa kita curiga, justru kita bisa ditipu, saudara. Ngeri sekali. Jadi kita mesti tahulah paling sedikit latar belakang. Walaupun nantinya bukan untuk memilih kasih, untuk berjaga-jaga. Kalau itu memang datang orang yang benar-benar asing, saudara. Jadi semestinya waktu mereka datang ada orang yang berkenalan, kan? Kalau ada yang orang berkenalan dengan dia, mungkin hal ini bisa terhindar. Karena orang bertanya latar belakangnya, dari mana, kenal siapa, kok bisa datang ke sini. Paling sedikit bisa ada koneksi ke siapa. Nah, itu mungkin kejadian khusus yang barangkali atau mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Jadi gara-gara hal demikian bisa saja ada alasan anak-anak Tuhan menjadi trauma. Kalau ada orang baru yang datang, mereka menjadi sedikit mundur tanpa mau bergabung dengan dia, berkenalan. Takut nanti malah terpengaruh, takut malah ditipu. Ada rasa curiga. Dan tentunya tidak semua orang yang seperti ibu tersebut. Ya. Nah, saudara, saya kagum dengan pelayanan Tuhan Yesus. Tadi saya sudah jelaskan. Orang muda yang kaya itu datang. Dia tidak menerima begitu gampang. Yesus tidak materialistis. Orang-orang yang kaya seperti pemuda itu tidak begitu gampang mengikut Yesus. Kepada pemuda itu dituntut harga yang dibayar terlebih dahulu, saudara. Yang akhirnya diketahui bahwa pemuda itu gagal. Dia telah melewati berbagai hal ujian, lulus, tapi dia gagal satu hal, yaitu menjual hartanya dan membagikan kepada orang miskin. Gereja-gereja zaman sekarang, saudara, jangan terjebak. Gereja-gereja zaman sekarang jangan terjebak dengan memandang di muka, oh dia necis, oh dia kaya, oh dia berpendidikan, oh kalau dia masuk dalam kelompokku nanti bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Oh ini, oh itu, saudara. Belajar seperti Tuhan Yesus, saudara. Yang seleksinya sangat ketat. Bahkan ada gereja, orang yang seperti pemuda ini cepat-cepat disambut. Beberapa minggu kemudian sudah jadi pengurus. Bahkan disuruh jadi bendahara lagi. Jadi bendahara. Kan ngeri, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah mereka yang memilih kasih. Kalau sudah terjadi pilih-pilih kasih memang repot, saudara. Orang bisa sakit hati, merasa tidak diperhatikan, merasa dianggap remeh. Tetapi mbok jadi orang juga jangan terlalu sensitif lah. Kalau teman mengadakan pesta, tidak diundangnya Anda, bukan berarti dia pilih kasih. Karena temannya banyak, saudara. Kalau Anda mungkin termasuk golongan yang tidak diprioritaskan, saudara bayangkan teman kita masing-masing. Teman kantor itu sudah banyak. Belum lagi teman gereja. Belum lagi teman tetangga. Belum lagi teman SMA. Belum lagi teman bisnis.
Nah, kalau pesta, adakan pesta, semua diundang, mana muat saudara. Bangkrut juga bisa. Tapi mungkin ada pesta khusus teman-teman gereja, pesta khusus teman-teman bisnis. Tapi siapapun dia, kan dia mengadakan pesta, dia gak undang Anda, ya jangan marah. Justru Anda senang dong, gak usah kasih hadiah. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, tapi kalau memang bisa diundang semua, ya undang semua. Jangan pilih-pilih kasih. Jangan justru yang kaya saja diundang, yang miskin tidak. Karena yang kaya mungkin hari ini, besok-besok dia bisa miskin. Siapa tahu, hidup di dunia ini sudah seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, bukan? Nah, saya melihat, saudara, bagaimanapun kita perlu kebijaksanaan yang sangat-sangat bijak. Perlu hikmat yang sangat hikmat yang dari Tuhan. Sebagai jemaat, apabila kita terpilih menjadi pengurus misalnya, harus benar-benar melaksanakan pelayanan yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan berdasar firman Tuhan. Jadi bersandar pada Tuhan dan berdasar firman Tuhan. Sebab tanpa bersandar sepenuhnya pada Tuhan dan berdasarkan firman Tuhan, kadang dengan berbagai alasan yang cukup rohani, kita pun dapat terjebak dalam pilih-pilih kasih. Misalnya, kita mengatakan demikian, oh ya, karena anak Anda masih kecil, atau karena Anda baru sembuh dari sakit, maka kasihan kalau Anda dikirim ke luar negeri untuk ikut seminar misalnya. Alasannya bagus. Tapi karena kita yang ucapkan, kita pikir itu baik, orang yang mengalaminya sakit hati. Itu kalau ada gereja-gereja besar yang selalu mengirim anggotanya ke luar negeri. Karena ini pernah terjadi, maka saya berikan contoh. Karena Anda sibuk dalam pekerjaan Anda, maka Anda tidak perlu duduk dalam jabatan ini. Nah, ini juga kesimpulannya dari kita. Harus orang tersebut yang memberi kesimpulan. Kalau kita yang memberikan kesimpulan, seringkali kesannya kita pilih kasih dengan motivasi yang terselubung. Dan masih banyak contoh-contoh motivasi yang terselubung dan yang dapat mengakibatkan muncul persoalan-persoalan yang disebut dengan pilih kasih. Hari ini, saudara, kita ada di gereja. Kita ada karena Tuhan Yesus tidak pernah memilih kasih. Kalau Tuhan Yesus pilih kasih, celaka kita, saudara. Kita tidak layak datang ke hadapan Dia. Maka Anda sebagai orang Kristen, berapa tahun pun Anda percaya pada Tuhan, seberapa rohani Anda, berulang kali Anda membaca Alkitab, seberapa giatnya Anda melayani, seberapa besarnya persembahan Anda di gereja dengan uang sendiri, jangan pernah pilih kasih. Jangan pernah anggap remeh mereka yang memberi sepeser uang perak hanya gara-gara engkau beri emas dan permata. Jangan, saudara. Ini namanya pilih kasih. Tuhan Yesus tidak pernah pilih kasih. Kalau engkau pilih kasih, engkau berdosa. Sia-sia engkau melayani Tuhan. Di balik topeng orang percaya, kita bisa terjebak seperti itu. Dan hari ini kita tidak mau. Supaya tidak mau terjebak, saudara, jangan pilih kasih. Mudah-mudahan Anda dibenangkan oleh Tuhan dengan tidak pilih kasih. Mari kita berdoa, saudara.
Bapa kami di surga, pakailah kami sebagai anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan rekaman ini. Kami tidak mau pilih kasih. Biar kami bisa seperti Tuhan Yesus yang tidak pilih kasih. Kalau kami pilih kasih, Tuhan, kami tidak adil. Apalagi kami dipilih-pilih kasihnya, kami merasa sakit hati. Itu sebab Tuhan, tolong kami di balik topeng wajah kami sebagai orang percaya. Kami ingin wajah yang bersih, wajah yang takut akan Tuhan, wajah yang taat pada Tuhan, wajah yang bersandar dan berdasarkan firman Tuhan, sehingga kami melakukan segala hal sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengasihi semua orang, kami juga mau mengasihi semua orang, Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengampuni semua orang, kami juga mau mengampuni semua orang, Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak pilih kasih, kami juga tidak mau pilih kasih, Tuhan. Kalau Tuhan Yesus begitu ringan tangan, kami juga mau belajar seperti begitu. Kalau Tuhan Yesus menerima siapa saja, kami juga mau lakukan seperti itu. Tolong kami, Tuhan, berikan kekuatan pada kami, Tuhan. Pakai kami setiap anak-anak-Mu, supaya kami boleh bersikap seperti itu. Kepada teman-teman yang mungkin sakit hati karena dibeda-bedakan kasihnya pada masa-masa lalu. Mari saudara, jangan simpan dalam hati. Tuhan mengampuni mereka. Tuhan juga mengampuni engkau. Tuhan membuka lebar tangan-tangannya. Dia katakan, marilah kepadaku orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat. Saya pikir juga sama dengan marilah kepadaku orang-orang yang pernah merasa disakiti, pernah merasa kecewa, datang kepadaku. Aku akan memberikan kedamaian kepadamu. Aku akan memberikan yang terbaik kepadamu. Aku akan tetap mengasihi engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan memberkati engkau. Coba saudara cek di dalam YouTube channel Saumiman Saud CBM. Di situ ada beberapa artikel, beberapa video yang berasal dari di balik topeng orang percaya. Saudara bisa nikmati bagi yang belum pernah dengar. Dan saudara, bila Anda orang yang baru, jangan lupa subscribe YouTube channel kami itu. Share juga kepada teman-teman. Tuhan memberkati Anda. Tuhan memberkati Anda.